guys, di sini saya akan menunjukkan cara membuat animasi transformasi khususnya untuk translasi, rotasi, dan dilatasi. Untuk yang pertama kita akan membuat translasi. Nah, kita dapat mengklik pada bagian pojok kiri atas, lalu pilih poligon, kemudian klik di sembarang tempat dan bentuk menjadi segitiga. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan menambahkan animasinya? Jadi untuk menambahkan animasinya, kita dapat mengklik pada pojok kiri bagian atas, lalu pilih slider, lalu klik pada sembarang tempat, kemudian kita beri nama translasi. Nah, pada bagian ini kita dapat menggeser, kemudian akan berubah-ubah nilainya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis. Pada bagian pojok kiri atas kita dapat mengklik terus line, kemudian pilih segment with given length, lalu klik lagi pada sembarang tempat. Jadi kita akan beri nama translasi, maka dia akan menjadi sebuah garis. Nah, apabila kita geser pada bagian slider, maka si garis ini akan ikut bergeser. Jadi kita akan posisikan si garis ini supaya lebih mudah. Nah, jadi seperti ini gambarannya teman-teman. Lalu untuk menambahkan animasi kita dapat mengklik bagian pojok kiri bagian atas, yaitu translate by vector. Jadi di sini kita akan mentranslasikan berdasarkan sebuah vektor. Sebelum itu kita akan membuat terlebih dahulu sebuah vektor. Misalnya vektornya itu dari sini. Nah, jadi kita sudah memiliki sebuah vektor. Nah, ini vektor U-nya dari titik D ke E. Jadi apabila kita menggeser translasi, maka vektornya akan ikut bergeser. Seperti ini guys. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat translasi by vector. Pada menu tersebut terdapat bacaan select object to translate dan vector. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan memilih sebuah objek. Kita akan mengklik bagian segitiga ini, kemudian kita mengklik vektornya. Nah, kemudian akan muncul bagian translasinya. Nah, apabila kita geser si slider ini, maka translasinya akan ikut bergeser juga. Seperti ini. Nah, supaya gambarnya terlihat lebih cantik, kita akan memilih bagian segmen. Yang menghubungkan titik A ke A aksen, kemudian titik B ke B aksen. Kemudian selanjutnya untuk titik C dengan C aksen. Nah, jadi gini guys penampakannya. Nah, jadi di sini terlihat si garis itu muncul nama, yaitu G, H, dan I. Kita bisa pilih garisnya, kita pilih move, kemudian G. Setelahnya kita dapat menekan Ctrl G, H, I, kemudian diklikkan. Kemudian kita akan lihat show label, kemudian kita klik kanan lagi. Bisa object properties, kemudian di sini akan kita ganti line style-nya. Seperti ini guys. Baik, jika sudah kita matikan, maka terlihat lebih indah ya.
Baik, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat animasi rotasi. Kemudian kita akan memilih Tools, Plus, lalu pilih pada bacaan Rotate Around Point. Kemudian terlebih dahulu kita harus menyiapkan objeknya, lalu titik pusat rotasinya, kemudian sudutnya. Di sini kita akan mempersiapkan sebuah bujur dulu. Klik pojok kiri bagian atas untuk membuat titik pusatnya. Kemudian klik kanan, kemudian diberi nama pusat rotasi. Nah, jadi di sini sudah terlihat pusat rotasinya. Nah, terlihat kan teman-teman? Nah, untuk membuat sudutnya, maka kita akan membuat animasi. Klik pojok kiri bagian atas, lalu pilih slider. Kemudian akan muncul garis seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa memilih pojok kiri bagian atas, yaitu Rotate Around Point. Sebelum itu kita pilih terlebih dahulu objeknya. Kita pilih ini objeknya, lalu kita pilih pusat rotasi. Kemudian, nah apabila si slider kita geser, maka si objek juga ikut tergeser. Nah, supaya membuat animasinya menjadi lebih bagus, maka kita akan memilih objek properties. Kemudian kita bisa mengganti warnanya ke warna yang lebih indah atau menarik. Lalu bagaimana cara membuat supaya menarik? Kita dapat memilih garis line. Kemudian kita akan memilih segmen. Kemudian tarik dari A ke pusat rotasi, kemudian ke titik A aksen. Lalu kita buat lagi dari C aksen ke pusat rotasi. Kemudian dari pusat rotasi ke titik C. Kemudian tarik lagi dari titik B ke pusat rotasi, lalu dari pusat rotasi ke titik B. Begitu saja seterusnya. Kemudian kita akan kembali kepada tulisan pada sebelah kiri, lalu kita blok bagian F, G, H, I, J, K. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih warna supaya lebih terlihat cerah. Terlebih memilih warna, kita pilih dulu stylenya menjadi titik-titik seperti ini. Kemudian baru kita menetapkan sebuah warna. Nah, jadi seperti inilah gambarannya. Baik, untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara kita membuat efek lingkaran? Kita bisa mengklik pada pojok kiri bagian atas, yaitu lingkaran. Kemudian pilih bacaan circular arc. Lalu kita tarik dari A ke A aksen. Lalu kita pilih lagi yang baru, kita pilih titik pusatnya. Kemudian tarik dari D ke D aksen. Nah, jadi seterusnya begitu saja guys. Kita klik lagi bagian lingkaran, lalu pergi ke pusat rotasi, kemudian tarik C ke C aksen. Untuk lebih menarik lagi, kita di sini akan memilih bagian sudut. Kemudian kita pilih bacaan angel. Kembali lagi kepada sudut. Lalu di sini kita dapat melihat bahwasanya kita harus memilih 3 poin atau 3 garis.
Nah, kita dapat memilih poin A, lalu pusat rotasi, kemudian A aksen. Nah, jadi di sana akan muncul titik sudutnya. Nah, apabila kita menggeser slider, maka dia akan berputar dan bergeser. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat animasi dilatasi. Nah, pada bagian pojok kiri atas, kita dapat mengklik titik poin. Kemudian klik pada sembarang tempat, lalu kita akan membuat namanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memberi nama pusat dilatasi. Kita dapat memposisikan nama pusat dilatasi di bawah titik tersebut. Kemudian untuk membuat skalanya kita dapat memilih slider. Kemudian klik di sembarang tempat, kemudian diberi nama dilatasi. Nah, jadi akan muncul garis seperti ini. Kemudian supaya lebih jelas kita dapat memilih close bagian lain. Jadi dia bisa membuat seperti sinar gitu. Kemudian kita tarik dari pusat dilatasi ke A, lalu dari pusat titik dilatasi ke bagian C dan ke B. Kemudian kita akan mengaplikasikan delete from point. Jadi kita pilih objek terlebih dahulu, lalu kita pergi ke pusat dilatasi, kemudian kita klik pada objek, kemudian kita geser pada bagian nama dilatasi. Nah, jadi seperti ini guys gambaran dan penampakannya. Kemudian kita akan membuat ray-nya, yaitu kita akan mengklik pusat dilatasi, kemudian tarik pada bagian B, kemudian kita klik ray lagi, kemudian kita akan pergi ke pusat dilatasi, lalu klik ke bagian C, begitu juga seterusnya. Kita akan mengklik dari pusat dilatasi, kemudian tarik kepada bagian titik kemudian kita akan menggeser dilatasi ini, maka yang bergerak adalah objek yang telah kita atur tadi. Nah, seperti ini guys penampakannya. Nah, baik, jadi saya rasa cukup sekian tutorial animasi cara membuat transformasi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.